hadis palsu. Selama ini cerita nggak boleh pakai hadis dhaif, nggak boleh pakai hadis dhaif. Nah lu pakai hadis palsu soal Sayyiduna, saudara. Ada cuma orang yang ngawur aja tuh, yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, bid'ah, musyrik, dolalah, masuk neraka, pala lu bomenyan. Kayak dia yang nekin udah. Benar, betul. Saya dulu masih kecil begitu, masih kecil sama temen nih, kalau lagi main terus diledek sama temen, ye butuh sakitnya sampai ke hati, saudara, sampai ke hati itu sakitnya. Betul bu? Betul pak? Cuman ngomong ye doang, ye. Ya udah pokoknya pejabat-pejabat yang kurang ajar yein aja dah. Ya pusing-pusing amat, sebab pasal ye belum ada dalam KUHP. Nah, jadi nggak di penjara, ye. Lu nek-nek dan sekalian, betul? Betul. Nah, lanjut. Baik saudara, saya contohkan lagi hubungan anak sama orang tua. Ini hukum akhlak. Ada orang tua, bapak atau ibu di kamar mandi lupa bawa handuk. Habis selesai mandi mau nyari handuk, dia nongol mukanya dikit nih. Nah, ngomong sama anaknya di dalam, tong. Orang sini manggil anak entong bukan? Oh enggak ya. Ada juga yang entong kan? Ada, tong. Ambilin handuk. Diambilin tuh handuk sama anaknya. Terus ibu bapaknya dari pintu kamar mandi bilang, udah jangan lama-lama, lempar aja, lempar. Nih anak taat, dia lempar ke muka bapaknya. Loh saya tanya, secara hukum dia taat gak? Taat. Yang nyuruh lempar siapa? Nah, si anak lempar, patuh gak? Taat gak? Tapi gak punya etika. Itu anak kurang ajar namanya saudara. Nah anak bela diri, tapi kan kita disuruh orang tua suruh lempar, ya kita lempar. Kalau kita nggak lempar, kita nggak patuh. Enggak saudara, walaupun disuruh lempar jangan dilempar. Dia suruh lempar mau apa? Oh mau cepat-cepat ya lari, bawain buru-buru ke orang tua. Nah, itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu adalah penegakan hukum dengan cara yang sempurna, saudara. Jadi bukan penegakan hukum aja, suruh lempar, lempar, ya secara hukum selesai. Tapi secara akhlak enggak. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Bu, kadang-kadang orang tua ada yang begitu. Minta dilempar mana? Ada. Nah begitu dilemparin seneng, wah jangan, nggak mendidik anak, jangan. Nah makanya anak-anak muda ingat, walaupun disuruh orang tua lempar, jangan dilempar. Jaga adab kita, setuju? Satu lagi saudara. Satu lagi saudara, akhlak kita ini terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Saya dengar sekarang ini belakangan ini di TV, di medsos, di mana-mana, kalau sebut nama Nabi enak banget mulutnya. Muhammad lahir, Muhammad pergi, Muhammad begini, Muhammad begitu, Muhammad mana? Sama tukang sayur. Ya kan yang namanya Muhammad banyak, betul? Beradab, nyebut nama Nabi punya adab saudara. Sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebut Nabi Yuna, atau sebut Sayyiduna, atau sebut Habibuna Muhammad saudara. Sebut, itu adab. Ada yang protes, nggak bisa, itu bid'ah bu. Dia bilang bid'ah saudara. Ada yang ngomong begitu? Nyebut Sayyidina Muhammad disebut bid'ah, ada gak? Ada gak? Kita tanya media, lu maksudnya bid'ah apa? Sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Oh, muka lu zaman Nabi nggak ada. Berarti muka lu bid'ah dong. Dasar muka bid'ah. Masya Allah. Kira-kira jelas gak? Ayo kita tanya, muka kita nih zaman Nabi ada gak? Ada gak? Berarti muka apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai hadis lagi dia. Dia bilang apa? Kami punya dalil. Apa hadisnya? La tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku. Itu hadis palsu.
Selama ini cerita nggak boleh pakai hadis dhaif, nggak boleh pakai hadis dhaif. Nah lu pakai hadis palsu soal sayyiduna, saudara. Nggak ada hadisnya. La tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku. Hadis palsu. Haram kita menggunakan hadis palsu, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi jangan pakai hadis palsu buat nyerang kita, nggak ada. Lagi pula dalam bahasa Arab nggak ada tuh sayyada yusayyidu, nggak ada. Yang ada sawada yusawwidu, pakai waw, saudara. Jadi kalaupun ada hadisnya la tusawwiduni, saudara. Nah, jadi udah ngarang hadis palsu pakai mau menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah sekarang ada yang nanya, ya tapi kalau begitu Habib nyebut Sayyiduna itu bagaimana Habib? Apakah itu etika? Saudara, andai kata hadis tadi sahih, andai kata itu hadis maudhu tuh. Sekali lagi nih, bukan sahih, itu hadis mau tuh hadis palsu. La tusayyiduni, andai kata asli, andai kata hadis sahih, Nabi mengatakan jangan kau sayyidkan aku, saudara. Saudara, Nabi suruh jangan kau sayyidkan aku, iya, tapi bukan berarti kita manggil Nabi seenaknya. Nih di Bekasi ini ada Pak Lurah. Pak Lurah hadir ya Pak Lurah? Udah pulang. Nama Pak Lurah siapa? Hah? Junaidi. Pak Lurah ini baik. Ngomong nih sama Habib Ali, Beb, kalau ketemu di jalan panggil aja lah nama saya Junaidi. Nggak usah panggil Bapak Lurah. Nah Habib Ali beneran di jalanan, Junaidi, lu mau kemana lu Junaidi? Saya tanya sopan nggak? Sopan tidak? Nah terus Habib Ali diprotes, Beb jangan begitu Beb, Lurah yang suruh, dia yang minta. Anda pernah manggil Pak Lurah, kata dia jangan Beb, panggil saya nama aja. Itu Pak Lurah begitu, saudara, dia tawadhu, rendah hati, nggak mau dipanggil Pak Lurah, betul? Makanya karena akrab sama Habib Ali panggil nama aja Beb, tapi Habibnya tetap wajib menghormati Pak Lurah, saudara. Jangan manggil seenaknya. Junet sini lo Net. Walaupun Pak Lurah yang larang, saudara-saudara, warga saya jangan manggil saya Pak Lurah, panggil saya nama saja. Terus besok ibu-ibu mau panggil di jalanan, Junet lu mau kemana lu Net? Saya tanya, boleh tidak? Boleh tidak? Nggak boleh. Panggil yang sopan, Pak Junaidi, atau panggil jabatannya Pak Lurah. Pak Lurah apa kabar? Assalamualaikum Pak Lurah. Panggil yang sopan, saudara. Terus ada yang protes, tapi Beb kan dia yang minta. Walaupun dia yang minta, walaupun dia yang suruh, walaupun dia pakai SK lagi, saudara, jangan, tetap kesopanan kita jaga terhadap beliau, betul? Apalagi terhadap Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih nggak boleh. Walaupun andai kata ada hadis Nabi mengatakan jangan kalian panggil aku Sayyid, andai kata hadis itu sahih, hadis itu menunjukkan tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi, mulianya akhlak Nabi. Tapi kita bukan langsung kurang ajar, ngelunjak, manggil hanya Muhammad. Kira-kira jelas gak? Udah paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Lo kan udah paham? Udah paham belum? Belum, kelewatan lo. Udah teriak-teriakan masih belum paham juga. Masya Allah, Bu, udah jelas Bu ya? Bapak-bapak semua jelas ya? Nah, tapi Bu, bukan kita tidak punya dalil nyebut Nabi dengan Sayyiduna. Ada sejarahnya Bu. Dulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di awal Islam itu kalau manggil Nabi pakai nama, ya Muhammad, hei Muhammad. Dan kalau mereka bercerita antar sahabat tentang Nabi, mereka cerita tadi Muhammad datang, tadi Muhammad pergi, tadi Muhammad mengatakan begini dan begitu. Itu di awal Islam Bu. Nah kemudian begitu saudara, Islam udah semakin kuat, iman para sahabat udah semakin bagus, saudara. Nah, turun, saudara, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Apa Allah nyatakan di sana, saudara? Allah katakan untuk umat Islam, untuk para sahabat Nabi. Faqala ta'ala, la taj'alu
doa ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Allah tuh yang larang. Apa kata Allah? La taj'alu, jangan sekali-kali kalian menjadikan doa ar-rasul, panggilan Rasulullah, menyebut Rasulullah, saudara, ka du'ai ba'dikum ba'dha, sebagaimana panggilan di antara kamu sekalian. Artinya kalau di antara kamu saling panggil nama silakan, tapi kalau panggil Nabi nggak boleh sebut nama. Ditegur Allah, saudara. Siapa yang negor ini? Siapa yang negor ini? Sejak saat itu sahabat nggak ada lagi yang berani nyebut, hanya nama saja, saudara. Sejak itu kalau mereka ketemu Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, saudara. Sejak saat itu kalau sahabat sama sahabat ketemu berjumpa cerita, tadi aku ketemu Rasulullah, tadi Rasulullah bersabda seperti ini dan seperti itu. Sahabat diajarkan oleh Allah begini akhlak, cara bergaul dengan Nabi alaihi salatu wassalam, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi andai kata pun hadis la tusayyiduni itu sahih, dia nggak boleh bertentangan dengan ayat ini, saudara. Berarti hadis tadi kalaupun sahih, maknanya tawaduknya Nabi, bukan kita dilarang, hanya tawadu. Nah makanya bapak ibu semua, apalagi para ustadz nih, nah kalau cerita Nabi sebut, saudara jangan ragu-ragu, sebut gelar-gelar Nabi yang mulia, sebut Rasulullah, Nabiullah, sebut Sayyiduna Rasulullah, Sayyiduna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Rasulullah Muhammad, sebut Syafi'una Muhammad, saudara, sebut Habibuna Muhammad, sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham? Baik. Oh, dari lain banyak Pak Bu, kalau mau lagi kita bisa kupas satu persatu berjam-jam, saudara. Ya sedikit belajar lah, antaranya waktu Sayyidina Hasan masih bayi nih dilahirkan, apa Nabi bilang? Inna bni hadza sayyidun, ini anak punya cucu nih, kata Nabi, sayyid. Sayyid, Nabi sebut sayyid buat cucunya. Nah sekarang saya tanya, kalau cucunya boleh disebut sayyid, engkongnya gimana? Cucunya disebut sayyid, apalagi datuknya, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cucu Nabi, Sayyidina Hasan cucu dari putrinya yang bernama Fatimah. Nabi sebut sayyid. Nah kalau cucunya aja Nabi sebut sayyid depan sahabat, saudara, maka tidak salah kalau sahabat menyebut Nabi sayyid, sebagaimana kita umatnya juga menyebut sayyid. Alhamdulillah. Kira-kira jelas? Ada lagi hadis lain, Nabi kasih tahu Siti Fatimah Zahra bahwa Siti Fatimah Zahra itu adalah sayyidatun nisa'il alamin. Sayyidah kalau laki, sayyid kalau perempuan, sayyidah. Kalau laki, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Abu Bakar, sayyiduna Umar ibn Khattab, sayyiduna Utsman ibn Affan, sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Kalau perempuan, sayyidatuna Khadijah, sayyidatuna Aisyah, sayyidatuna Hafsah, saudara. Ada sayyid, ada sayyidah, saudara. Nah, sebetulnya orang Betawi juga ada kata sayyidah, siti, saudara. Nah makanya kalau udah jadi bahasa Betawi berubah jadi siti itu, sidati jadi siti. Ayo orang Betawi banyak gak pakai siti? Banyak gak? Siti itu sebetulnya bukan nama, siti itu gelar, sayyidati, saudara, siti. Makanya orang Betawi kalau sebut Siti Aisyah pakai Siti, Siti Aisyah, Siti Maryam, Siti Khadijah, betul? Padahal kan namanya nggak ada Siti, saudara. Maksudnya Sayyidati. Sopan tidak? Bagus tidak? Sallu ala Nabi. Nah kalau Nabi punya putri, Nabi yang sebut Sayyidatun Nisa'il Alamin, putrinya boleh disebut Sayyidah. Kenapa Nabinya nggak boleh disebut Sayyiduna, saudara? Betul? Betul. Dalilnya ringan-ringan, gak berat, gampang dipahamin, saudara. Saudara cuma orang yang ngawur aja tuh, yang dikit-dikit bid'ah, musyrik, dolalah, masuk neraka, pala lu bomenyan. Kayak dia yang pegang kunci pintu sorga, semua orang bid'ah masuk neraka, dia doang yang masuk sorga sendirian, Bu. Serakah banget loh. Kira-kira jelas gak? Mau tambah lagi dalilnya, mau tambah? Betul. Saudara, Sayyidina Hasan dan Husain, apa kata Nabi? Sayyidah syababi ahlil jannah. Dua sayyid, pemimpin
muda di sorga. Ada hadis lain menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar, saudara, yaitu Sayyidu Kuhuli Ahlil Jannah, pemimpinnya orang-orang tua di sorga nanti adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hasan Husain disebut Sayyid, Sayyidina Abu Bakar disebut Sayyid, saudara. Kenapa Nabi nggak boleh? Tambah lagi, lu mau nambah melulu lu? Hujan udah berhenti sini. Alhamdulillah.